Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Nela Amanda dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sibar Syahnujati Cirebon dengan NIM 24810900032. Di video kali ini aku akan membahas materi tentang manajemen konflik dengan melihat salah satu kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan. Jadi pada video kali ini tuh tidak hanya membahas tentang teorinya saja, tetapi juga melihat bagaimana konflik itu bisa terjadi dan bagaimana cara kita mengelolanya. Oleh karena itu, yuk kita simak video berikut. Seluruh siswa dari SMK Hal ini terjadi karena buntut dari konflik mulai hari Kamis 8 Januari 2020. Turen di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang harus belajar dari rumah mulai hari ini, Kamis 8 Januari 2026 hingga waktu yang belum ditentukan. Nah, beberapa waktu lalu sempat muncul pemberitaan mengenai konflik yang terjadi di SMK Turen Malang. Konflik ini melibatkan dua yayasan yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah. Dari beberapa pemberitaan yang ada, konflik tersebut berdampak pada suasana sekolah dan ikut memengaruhi kegiatan belajar mengajarnya. Dari kasus ini kita bisa melihat bahwa konflik ternyata tidak hanya terjadi pada antar individu saja, tapi juga dapat terjadi dalam organisasi dan juga berdampak pada banyak pihak. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita harus memahami dulu nih apa itu manajemen konflik. Manajemen konflik adalah proses mengelola suatu permasalahan yang terjadi agar tidak semakin berkembang lebih rumit ataupun lebih besar dan tetap mengarah pada penyelesaian masalah yang baik. Konflik sendiri sebenarnya merupakan hal yang sangat wajar terjadi pada kehidupan sehari-hari kita, yaitu contohnya dengan adanya perbedaan pendapat, tujuan, ataupun kepentingan yang bisa terjadi di mana saja, termasuk di dalam dunia pendidikan sekalipun. Nah, namun yang menjadi masalah itu bukan hanya tentang keberadaan konfliknya, tetapi melainkan bagaimana kita mengelola konflik tersebut. Dalam kasus yang tadi kita bahas, konflik tersebut termasuk ke dalam konflik organisasi, karena melibatkan beberapa pihak yang memiliki perbedaan kepentingan dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Jika kita lihat dari sudut pandang manajemen konflik, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kasus tersebut. Yang pertama itu adalah adanya perbedaan kepentingan antar pihak yang terlibat. Jadi dari kasus tadi itu, kedua yayasan yang memiliki pandangan atau kepentingan masing-masing dalam pengelolaan sekolah. Nah, dari perbedaan yang terjadi itu adalah hal yang sangat wajar dalam suatu organisasi. Hanya saja, jika tidak dikelola dengan baik, maka permasalahan tersebut itu bisa berkembang menjadi konflik yang semakin rumit nantinya. Nah, lalu yang kedua itu, konflik yang tidak segera diselesaikan dapat memberikan dampak pada pihak lain yang sebenarnya tidak ikut terlibat. Ikut merasakannya itu bukan hanya pihak yayasan saja, tetapi juga ada siswa dan juga guru yang merasa kegiatan belajar mereka itu terganggu. Nah, lalu yang ketiga itu ada konflik yang berlangsung terlalu lama itu dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi, karena pada umumnya tujuan utama sekolah itu adalah menjalankan proses pendidikan dengan baik. Tetapi ketika konflik berlangsung terus-menerus secara lama, maka fokus terhadap kegiatan belajar juga bisa terganggu. Oleh karena itu, manajemen konflik diperlukannya langkah-langkah yang tepat agar konflik itu tidak semakin berkembang. Di antaranya itu adanya komunikasi dua arah, lalu mediasi, ataupun mencari solusi bersama. Jadi tujuannya itu bukan untuk menentukan siapa yang benar ataupun yang salahnya, tetapi juga untuk menemukan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Nah, berdasarkan pemberitaan yang ada, sudah dilakukannya upaya mediasi agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. Dari sini kita dapat memahami bahwa menyelesaikan konflik itu bukan hanya tentang mencari siapa yang menang ataupun yang kalah, tapi juga bagaimana menemukan solusi yang tetap memperhatikan kepentingan bersama. Nah, dalam konteks pendidikan, yang perlu diprioritaskan itu adalah keberlangsungan proses belajar siswanya. Jadi melalui kasus yang kita bisa pahami ini, bahwa konflik itu dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di dunia pendidikan.
Namun dengan manajemen konflik yang baik, dampak dari konflik itu dapat diminimalkan dan tujuan organisasi tetap dapat berjalan dengan baik. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.